Film yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu requestan dari kalian via Saweria. Sebenarnya film ini sudah sejak lama ingin saya bahas, namun selalu saja ada halangan untuk tidak mengerjakannya. Dan akhirnya saya mendapatkan suntikan semangat, so langsung saja kita mulai. Ke pasar minggu beli deterjen, yang kalian tunggu Progen. Universe, here we go again, welcome to Rewatch. Seperti biasa sebelum kita mulai kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah sama sekali nonton film yang satu ini. Kayaknya semua sudah pada tahu tentang film ini ya. Sebuah film animasi musikal yang dibuat dan diproduksi di Walt Disney Animation Studio. Terinspirasi oleh dongeng Hans Christian Andersen yaitu The Snow Queen. Dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Chris Buck dan Jennifer. Dibintangi oleh Kristen Bell sebagai Anna, Idina Menzel sebagai Elsa, Jonathan Groff sebagai Kristoff, Frank Welker sebagai Sven, Josh Gad sebagai Olaf, Santino Fontana sebagai Hans, dan masih banyak pengisi suara yang lainnya. Seperti biasa, selain kalian bisa mendengarkan alur ceritanya, kita juga bakal mencari apa saja Easter eggs yang bisa kita temukan dalam film yang satu ini. Dibuka dengan adegan sekelompok penambang es di pegunungan Skandinavia. Di antara mereka ada seorang anak yatim piatu berusia 8 tahun yang bernama Kristoff yang memiliki teman merupakan seekor rusa kutub yang bernama Sven yang juga mencoba untuk ikut menambang es, namun usahanya selalu gagal. Setelah mengumpulkan es yang cukup, mereka semua akhirnya memuatnya ke kereta dan kemudian berangkat menuju kota Arendelle. Kita kemudian berpindah ke sebuah kastil di kerajaan Arendelle. Di malam hari, Anna yang masih berusia 5 tahun merasa gelisah dan akhirnya membangunkan kakaknya yang bernama Elsa yang berusia 8 tahun. Anna berniat untuk mengajak Elsa bermain. Do you want to build a snowman? Anna kemudian meminta Elsa untuk membuat manusia salju. Mereka pun akhirnya berlari ke ruang dansa dan Elsa menggunakan kekuatan sihir saljunya untuk membuat lapangan salju musim dingin di ruangan tersebut. Mereka berdua pun membuat manusia salju yang diberi nama Olaf. Mereka bermain dengan riang gembira bersama dengan Olaf sampai Anna melompat di atas tumpukan salju yang dibuat oleh Elsa. Hingga akhirnya terjadi sebuah kecelakaan ketika Elsa tergelincir dan secara tidak sengaja sihirnya mengenai kepala Anna yang membuat Anna akhirnya pingsan dan membuat rambutnya berubah warna. Orang tua mereka, King Agnar dan Queen Iduna, bergegas masuk setelah mendengarkan tangisan Elsa. Mereka berdua bergegas memeriksa Anna yang tubuhnya sangat dingin. King Agnar dan Queen Iduna akhirnya buru-buru membawa putri mereka ke atas kuda dan segera menungganginya dengan kecepatan penuh menuju ke pegunungan. Dalam perjalanan mereka melewati Kristoff yang sedang menaiki kereta luncurnya bersama Sven yang kemudian mengikuti mereka hingga tiba di sebuah tempat yaitu Valley of the Living Rock. I know where we have to go. Sekilas tempat tersebut dihuni oleh berbagai macam batu besar yang tertutupi lumut. Kristoff mengamati keluarga kerajaan yang meminta bantuan kepada batu-batu besar. Lalu kemudian batu-batu besar tersebut mulai bergulung membentuk lingkaran dan kemudian menampakkan diri mereka sebagai troll. Faktanya, batu besar tempat Kristoff bersembunyi ternyata juga adalah troll yang lain yang bernama Bulda. Pemimpin mereka bernama Pebby yang menanyakan apakah Elsa dilahirkan atau dikutuk dengan kemampuannya. Setelah diberitahu bahwa Elsa dilahirkan dengan kekuatan tersebut, Pebby pun akhirnya memeriksa Anna dan menyatakan bahwa dia beruntung karena hanya mengalami cedera di kepala, bukan di jantung yang akan berakibat fatal. Pebby pun akhirnya menasihati keluarga kerajaan bahwa mungkin yang terbaik untuk Elsa adalah dengan tidak menggunakan kekuatannya di sekitar Anna dan juga mengubah ingatan Anna sehingga dia tidak mengetahui bahwa saudara perempuannya tersebut tidak memiliki kekuatan apapun. Pada saat itu juga Pebby memperingatkan Elsa bahwa kekuatannya akan tumbuh dan akan berbahaya jika dia tidak bisa belajar untuk mengendalikannya karena ketakutan akan menjadi musuh terbesarnya. Shush! I'm trying to listen.
She can learn to control it, I'm sure. Mereka pun akhirnya kembali ke kastil, yang akhirnya diputuskan untuk ditutup untuk semua pengunjung. Para staf dikurangi seminimal mungkin dan Elsa dikucilkan dari semua orang, termasuk Anna, untuk melindunginya dari dunia sampai dia bisa belajar untuk mengendalikan kekuatannya, yang akhirnya membuat kedua saudara perempuan ini terpisah satu sama lain meskipun berada dalam satu kastil. Berulang kali, Anna mencoba untuk mengajak Elsa keluar dari kamarnya untuk bermain, membuat manusia salju. Tapi hal tersebut tidak pernah terjadi. Elsa? Hubungan di antara mereka berdua semakin renggang 10 tahun sejak kejadian kecelakaan tersebut, ketika kedua orang tua mereka akhirnya berangkat untuk melakukan misi diplomatik selama 2 minggu. Namun King Agnar dan Queen Iduna tewas ketika kapal yang mereka tumpangi terbalik dalam badai dan ditelan oleh gelombang besar yang mengerikan. Setelah menghadiri pemakaman orang tuanya sendirian, Anna akhirnya kembali ke pintu kamar Elsa sambil meminta untuk menghiburnya karena Elsa adalah anggota keluarga yang tersisa yang dia miliki. Namun tetap saja Elsa menolak untuk berkomunikasi dengan Anna. Elsa, do you want to build a snowman? 3 tahun kemudian, Elsa akhirnya dinobatkan sebagai Queen Arendelle. Para pejabat tinggi dari seluruh negara Eropa datang untuk berkunjung, termasuk Duke of Weselton. Anna sangat bersemangat karena pada akhirnya mereka membuka gerbang kerajaan setelah sekian lama. Dia senang melihat orang lain dan berharap bisa bertemu dengan seseorang yang spesial. Sementara Elsa masih tetap khawatir karena belum mampu mengendalikan kekuatannya dan menyembunyikannya dari semua orang. Yeah? It's Coronation Day! Tell the guards to open up the gate! Ketika Anna sedang asik berjalan-jalan, dia tanpa sengaja ditabrak oleh seekor kuda milik seorang pengunjung yang wajahnya cukup rupawan dan membuat Anna terjatuh ke dalam sebuah perahu. Pengunjung tersebut meminta maaf dan memperkenalkan dirinya sebagai Prince Hans yang berasal dari Kepulauan Selatan. Meskipun awalnya marah, Anna akhirnya tertarik dengan penampilan Hans, lalu kemudian bergegas pergi ketika dia mendengarkan lonceng gereja. Bye! Oh no. Elsa tetap gugup pada saat upacara penobatan. Uskup mengingatkan Elsa untuk melepaskan sarung tangannya sebelum dia mengambil bola emas dan tongkatnya. Dia kemudian berbalik untuk menghadap ke seluruh undangan. Lalu kemudian dia segera menjadi panik ketika melihat bola emas dan tongkatnya mulai membeku. Dia segera mengembalikan bola dan tongkat tersebut lalu segera mengenakan sarung tangannya kembali. Pada saat acara resepsi penobatan, Elsa dan Anna akhirnya diperkenalkan. Dan ini merupakan interaksi pertama kali Anna dan Elsa selama bertahun-tahun lamanya. Duke of Weselton menawarkan Elsa untuk berdansa. Namun karena Elsa tidak bisa berdansa, dia menawarkan Anna, yang membuat Elsa tidak bisa menahan tawa melihat adiknya dengan polos harus berdansa dengan Duke of Weselton. Hi. Hi, me? Oh, hi? Setelah berdansa, Anna kembali menemui Elsa dan memberitahu kakaknya tersebut bahwa dia ingin selamanya seperti ini. Namun Elsa menolak keinginan Anna tersebut, meski tidak menjelaskan apa alasannya. Anna dan Hans akhirnya ketemu lagi dan menghabiskan malam bersama-sama, dan kemudian menyadari bahwa timbul ketertarikan di antara mereka berdua. Setelah mengelilingi kastil kerajaan, Hans akhirnya melamar Anna, dan keduanya akhirnya kembali ke ballroom, di mana Anna meminta restu dari Elsa atas rencana pernikahan mereka. Elsa dibuat bingung dan terkejut tentang rencana tersebut dan tentu saja menolak sambil mengingatkan Anna bahwa dia tidak boleh menikahi orang yang baru saja ditemui hari itu. Ini membuat Anna kecewa dan terus berupaya untuk memaksa Elsa, yang membuat Elsa tidak dapat menahan emosinya. Karena lepas kendali, tanpa sengaja Elsa mengekspos kekuatannya di depan banyak orang yang menyebabkan munculnya es penghalang yang tajam dan hampir mengenai para tamu dan juga Anna. My answer is no. What are you so afraid of? I said enough! Terkejut dengan kejadian yang di luar kendalinya ini, Elsa pun panik dan akhirnya segera keluar dari ruangan. Anna mencoba untuk mengejarnya, dan pada saat berada di luar ruangan, kerumunan warga Arendelle sudah menunggunya dan mengucapkan selamat. Namun Elsa malah terlihat ketakutan dan tanpa sengaja dia membekukan air mancur. Duke of Weselton memerintahkan Elsa untuk berhenti, namun Elsa memohon agar mereka menjauh, dan seketika itu juga sambaran es kembali keluar dari tangannya yang hampir mengenai Duke. Elsa pun akhirnya terus kabur
kabur menuju ke tepi danau. Karena Anna terus berupaya untuk mengejarnya, Elsa akhirnya menggunakan kekuatannya dan dengan kakinya dia membekukan perairan danau tersebut. Dan seketika itu juga udara menjadi sedingin es. Beberapa saat kemudian salju akhirnya mulai turun. Duke mulai panik dan menyatakan bahwa mereka harus mengambil tindakan untuk mengakhiri kutukan Elsa. Anna menolak dan menawarkan dirinya sendiri untuk mencari Elsa agar bisa memperbaiki keadaan karena dia merasa bahwa ini semua adalah kesalahannya. Anna kemudian memerintahkan Hans untuk mengambil alih kerajaan untuk sementara dan dia berangkat menggunakan kudanya. The fjord. I'm coming with you. No. I need you here to take care of Arendelle. Elsa sendiri akhirnya menemukan jalan menuju ke gunung utara kerajaan. Disinilah dia menyadari bahwa jauh dari apa yang sudah diajarkan kepadanya selama ini, dia sekarang sudah bisa mengendalikan kekuatannya. Dan terputarlah lagu ikonik dari franchise ini. Let it go. Say you remember me standing in a nice dress. I'll be back. Dengan kekuatannya dia membangun istana es, kemudian mengubah pakaiannya menjadi gaun es yang berkilauan dan bersumpah untuk tetap mengasingkan dirinya, di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri dan tidak perlu lagi menyakiti orang lain. Let it go. Say you remember me standing in a nice dress. Let it go. Let it go. Keesokan paginya, Anna terlihat berjalan perlahan melewati salju setinggi lutut dengan menunggangi kudanya. Anna kehilangan kudanya setelah ketakutan oleh salju yang jatuh dari pohon. Dia terus berjalan sampai malam tiba dan akhirnya merasa lega setelah melihat sebuah bangunan dengan asap yang keluar dari cerobong asapnya. Saat itu dia terpeleset jatuh ke genangan air yang sedingin es yang membuat gaunnya membeku. Dan akhirnya dia masuk ke dalam tempat tersebut yang adalah pos perdagangan dan sauna Wandering Oaken. Pemiliknya adalah Oaken. Sayangnya, Oaken hanya memiliki persediaan perlengkapan musim dingin yang sedikit. Lalu dia bertanya, apakah Oaken pernah melihat seorang wanita yang berkunjung baru-baru ini? Namun Oaken mengatakan bahwa dialah satu-satunya orang yang dia temui dalam kondisi badai seperti ini. Lalu sesaat kemudian, Kristoff pun akhirnya masuk ke dalam ruangan tersebut untuk membeli tali, kapak, dan wortel untuk Sven. Namun Kristoff tidak mampu membayarnya dan Oaken pun menendangnya keluar. Untuk sementara, Kristoff dan Sven berlindung di sebuah gudang di sebelah toko Oaken dan tidak lama kemudian Anna pun menemui mereka yang telah membelikan Kristoff semua yang dia butuhkan, termasuk wortel. Tapi syaratnya, Kristoff harus segera membawanya ke Gunung Utara. Anna dan Kristoff akhirnya berangkat pada malam itu juga. Cold. Oh, right. Dalam perjalanan, Kristoff memarahi Anna yang telah memutuskan bertunangan dengan seseorang yang baru saja dia kenal. Percakapan tersebut tiba-tiba terhenti ketika kereta luncur yang dibawa oleh Sven disergap oleh sekelompok serigala. Anna berhasil membantu mereka untuk menghindari beberapa serigala, namun mereka semua panik setelah melihat jurang di depan mereka. Kristoff pun akhirnya buru-buru melemparkan Anna untuk naik ke punggung Sven, lalu mereka akhirnya melompat untuk mencapai tebing di seberang. Anna dan Sven akhirnya berhasil selamat, sementara Kristoff harus merelakan kereta luncurnya yang baru saja dia beli akhirnya hancur. Setelah itu, Anna berjanji akan mengganti kereta luncur milik Kristoff sambil meminta maaf dan kemudian pergi meneruskan perjalanan untuk meninggalkan mereka. Awalnya, Kristoff dan Sven menolak untuk menemani Anna, namun pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk terus membantu Anna menuju ke tujuan karena mengkhawatirkan keselamatannya. Keesokan paginya, Anna dan Kristoff memasuki sebuah lembah yang beku. Mereka tiba-tiba mendengarkan suara yang sesaat mereka kira adalah Sven yang sedang berbicara, sampai sesosok manusia salju berjalan berkeliaran di area tersebut. Manusia salju itu pun memperkenalkan dirinya. Dia bernama Olaf, yang kemudian membuat Anna teringat terhadap manusia salju yang dia dan Elsa buat pada saat kecil. Dan pada saat itu juga Anna menyadari bahwa manusia salju ini telah diciptakan oleh Elsa. Am I right? Hi everyone, I'm Olaf. Olaf? Anna dan Kristoff memberitahu Olaf bahwa mereka ingin mencari Elsa untuk mengembalikan musim panas. Dan Olaf akhirnya bersemangat untuk menyambut tujuan tersebut karena dia bermimpi untuk bisa melihat seperti apa musim panas itu. Let's go bring back summer! Sementara itu di Arendelle, Hans memberikan perlindungan dan bantuan kepada rakyat Arendelle yang membuat Duke of Weselton marah. Ketika kuda Anna kembali tanpa penunggangnya, Hans harus berhadapan dengan Duke. Hans meminta sukarelawan untuk bergabung dengannya dalam misi membawa Anna kembali. Duke of Weselton merelakan kedua pengawalnya dan diam-diam memberitahu mereka untuk membunuh Elsa jika mereka bertemu dengannya. Kembali lagi ke Anna, Kristoff dan Olaf yang akhirnya tiba di istana es milik Elsa. Sven menunggu di bagian bawah tangga menuju ke pintu depan karena kaki
kakinya tidak dapat mencengkram tangga yang dingin. Sementara itu, ketika mereka akhirnya sampai di pintu depan, Anna menyuruh Kristoff dan Olaf untuk menunggu di luar agar tidak terjadi apa-apa terhadap Kristoff dan Olaf. Di dalam, Anna terpana melihat interior istana yang begitu megah dan kemudian dibuat lebih takjub lagi ketika melihat gaun es yang dibuat oleh Elsa untuk dirinya sendiri. Namun sayangnya pada saat itu Elsa menyarankan Anna untuk pergi agar Elsa tidak lagi bisa menyakitinya. Percakapan kedua kakak beradik ini terputus sejenak ketika Olaf datang, yang seketika itu juga membuat Elsa terkejut karena mengetahui kekuatannya bisa membuat hidup manusia salju. Elsa juga kaget setelah mengetahui bahwa seluruh kerajaan Arendelle kini dalam keadaan beku, dan Anna akhirnya terkejut setelah mengetahui bahwa Elsa tidak tahu bagaimana cara menghentikan ini semua. Anna menegaskan kekuatan kakaknya bukanlah alasan kenapa mereka harus menjauh. Namun setelah melihat Olaf, Elsa teringat kembali saat secara tidak sengaja menyebabkan Anna celaka dan kembali menuntut Anna untuk segera pergi. Anna terus mengikutinya dan memohon kepada Elsa agar mereka bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Elsa malah semakin gelisah dan gugup yang mengakibatkan kekuatan sihirnya kembali aktif. Kali ini, ledakan sihirnya tanpa dia sadari menyerang jantungnya Anna. Kristoff segera datang untuk membantu Anna. Anna sendiri tidak menyerah untuk memaksa Elsa pulang ke Arendelle. Sampai akhirnya Elsa menciptakan makhluk salju raksasa untuk mengusir mereka. Olaf menyebutnya sebagai marshmallow. Mereka bertiga pun akhirnya dilempar keluar dari istana. Namun karena kesal, Anna membalas dendam dengan melemparkan bola salju ke arah raksasa tersebut, yang tentu saja membuat raksasa itu marah dan mengejar mereka. Raksasa marshmallow ini akhirnya berhasil menyudutkan mereka di tepi tebing. Meskipun Kristoff segera mulai menggali jangkar dan menggunakan tali untuk membantu mereka menuruni gunung tersebut, raksasa marshmallow ini berhasil mengejar mereka dan akhirnya menarik tali tersebut kembali ke atas sambil berteriak kepada Anna dan Kristoff, "Jangan kembali." Dengan menggunakan pisaunya Kristoff, Anna memotong tali tersebut dan membuat mereka akhirnya terjatuh ke dasar tebing di atas salju yang tebal. Calm down. All right. Come on. Don't come back. I give you my legs. Those are my legs. Sven berhasil menemukan mereka. Lalu kemudian Kristoff menyadari perubahan warna rambut Anna yang kini mulai memutih. Kristoff mengkhawatirkannya dan akhirnya menyarankan Anna untuk membawanya kepada teman-temannya. Kristoff menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki keluarga pada saat masih kecil dan teman-temannya inilah yang dia anggap keluarga. Dalam perjalanan, Anna mulai kedinginan dan mereka akhirnya sampai di tujuan. Anna terkejut karena keluarga yang dimaksud oleh Kristoff bentuknya adalah batu. Hi, Sven's family. Aren't you running? Well, I'm gonna go. Namun tidak lama kemudian, batu-batu ini akhirnya berubah bentuk menjadi troll. Sayangnya situasi menjadi agak sedikit kacau ketika para troll cilik ini mendesak Anna dan Kristoff untuk menikah. Dan kemudian tiba-tiba Anna terjatuh dan kondisinya semakin parah. Pebi segera muncul untuk memeriksa Anna, lalu segera menyimpulkan bahwa kali ini kekuatan saudara perempuannya telah menyerang jantungnya dan Pebi tidak bisa menyelamatkannya. Hati Anna sudah mulai membeku dan kalau tidak disembuhkan, dia akan membeku untuk selamanya. Pebi mengatakan bahwa hanya tindakan cinta sejati yang bisa meluluhkan hati yang beku. Anna dengan cepat akhirnya memberitahu Kristoff bahwa mungkin Hans bisa membantunya dan mereka pun akhirnya segera berangkat ke Arendelle. We've got to get you back to Hans. Let's go kiss Hans. Who is this Hans? Keesokan paginya, rombongan Hans akhirnya tiba di kastil istana es milik Elsa. Tidak lama setelah mereka tiba, Hans memerintahkan anak buahnya untuk tidak melukai Elsa. Lalu tiba-tiba, raksasa marshmallow akhirnya menampakkan dirinya untuk menghalang mereka. Kaki tangan Duke ternyata bisa menemukan jalan untuk bisa segera masuk ke dalam kastil untuk mengejar Elsa. Dan akhirnya Elsa pun berniat untuk dibunuh. Ketika Hans sedang bertarung dengan raksasa marshmallow, kedua anak buah Duke ini berhasil menggunakan senapan panahnya untuk menyudutkan Elsa, dan dengan terpaksa Elsa menggunakan kekuatannya untuk menghentikan mereka. Hans akhirnya berhasil mengalahkan raksasa marshmallow dan dengan segera masuk ke dalam kastil istana untuk meminta Elsa berhenti menggunakan kekuatannya agar tidak menjadi monster seperti yang dituduhkan oleh orang-orang. Namun tiba-tiba salah satu anak buah Duke mengarahkan panahnya ke kepala Elsa, yang kemudian pada saat yang tepat Hans berhasil membelokkan busurnya sehingga anak panah tersebut mengenai lampu gantung es yang mulai berjatuhan dan membuat Elsa harus menghindari pecahan lampu tersebut dan membuatnya pingsan.
Ketika Elsa terbangun, dia ternyata sudah berada di sel penjara bawah tanah Arendelle dengan tangannya dirantai dan terbungkus sarung tangan baja. Ketika dia melihat keluar, kerajaan sudah membeku dan menyadari apa yang telah dia lakukan selama ini. Hans akhirnya muncul untuk memberitahu Elsa bahwa Anna belum kembali dan memohon kepadanya untuk menghentikan musim dingin. Namun Elsa tidak bisa berbuat apa-apa. Anna, Kristoff, dan Sven akhirnya tiba di kastil. Kondisi Anna semakin memburuk, hawa dingin menjalar ke dalam dirinya dan rambutnya semakin banyak yang memutih. Kristoff pun segera memerintahkan para staf istana untuk segera membawa Anna untuk bertemu dengan Hans. Sementara Kristoff dan Sven pergi meninggalkan istana. Para staf istana kemudian meninggalkan Hans dan Anna berdua. Anna kemudian memaksa Hans untuk segera menciumnya. Dan akhirnya Hans menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. You're so cold. Hans, you have to kiss me. What? Now! Oh, Now! slow down. Dia ternyata tidak mencintai Anna. Hans kemudian menjelaskan bahwa sebagai anak bungsu dari 13 bersaudara, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengklaim tahta keluarganya. Maka dia pergi untuk mencari keluarga kerajaan yang bisa dia nikahi. Karena tidak dapat mendekati Elsa, maka dia akhirnya mencoba untuk mendekati Anna dan mempermainkannya. Hans bermaksud menikahi Anna, lalu berniat untuk mencelakakan Elsa, yang tentu saja akan membukakan jalan bagi dirinya untuk mendapatkan tahta kerajaan Arendelle. Setelah memadamkan perapian, Hans pun akhirnya meninggalkan Anna dalam kondisi yang semakin parah dan menguncinya dalam ruangan. Hans pergi untuk berbicara dengan Duke of Whistleton dan beberapa staf kerajaan sambil berpura-pura sedih dengan menuduh Elsa telah membunuh Anna. Namun, sebelum Anna meninggal, Anna telah mengucapkan sumpah pernikahan mereka. Dan akhirnya, Hans merasa sudah memiliki wewenang penuh untuk menyatakan Elsa bersalah dan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Para penjaga istana akhirnya menuju ke ruangan sel Elsa. Namun mereka sudah tidak mendapatkan Elsa di sana karena Elsa telah menghancurkan belenggu tangannya dan menghancurkan tembok untuk segera kabur. Sementara itu, jauh dari Arendelle, Sven memaksa Kristoff untuk segera kembali ke kerajaan. Awalnya Kristoff menolak, namun setelah melihat badai salju misterius, mereka berdua pun akhirnya segera kembali ke istana. Stop it! I charged Queen Elsa of Arendelle with treason and sentenced her to death. Kondisi Anna dalam ruangan semakin parah. Lalu kemudian seseorang berusaha untuk membuka pintu dan ternyata dia adalah Olaf yang segera datang untuk menyelamatkan Anna dengan menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Anna kemudian mengungkapkan pengkhianatan Hans kepada dirinya sambil mengatakan bahwa itu bukanlah cinta sejati. Olaf kemudian menjelaskan bahwa cinta adalah mendahulukan orang lain sebelum dirinya dengan menggunakan Kristoff sebagai contohnya, yang mana hal ini sebenarnya mengungkapkan perasaan Kristoff yang sebenarnya kepada Anna, yang tentu saja mengejutkan Anna. Tiba-tiba jendela ruangan tersebut terbuka, lalu Olaf segera bergegas menutupnya, lalu kemudian menggunakan sebuah batang es untuk dijadikan sebagai teropong untuk melihat dari kejauhan bahwa ternyata Kristoff dan Sven sedang menuju ke kastil kembali. Mengetahui Kristoff adalah orang yang benar-benar mencintai Anna, maka mereka berdua pun akhirnya segera keluar dari kerajaan untuk menemui Kristoff. Olaf membantu Anna untuk berdiri, namun badai di luar semakin parah yang membuat mereka terjebak di dalam istana. Mereka berdua pun akhirnya meluncur menuruni atap kastil, di mana Anna mencoba berjalan melintasi badai salju sambil terus meneriakkan nama Kristoff. It's Kristoff and Sven! There's your act of true love right there! Sementara itu, Hans akhirnya menemukan Elsa, di mana Elsa menyuruhnya untuk meninggalkan dirinya sendiri dan lebih baik menjaga Anna. Hans berbohong dengan mengatakan bahwa Anna telah terbunuh oleh sihirnya sendiri, dan ini membuat Elsa akhirnya menyesali perbuatannya. Badai salju tiba-tiba berhenti, dan hal ini membuat Kristoff dan Anna akhirnya bisa saling melihat satu sama lain. Your sister is dead because of you. Namun di saat yang sama, Anna mendengarkan hunusan pedang yang ternyata itu adalah Hans yang berniat untuk membunuh Elsa. Anna pun segera bergerak untuk menyelamatkan kakaknya tersebut. Dan pada saat itu juga, seluruh tubuh Anna berubah menjadi beku dan menyebabkan pedangnya Hans akhirnya patah. Dan gelombang kejut berhasil mengempaskan Hans dan membuatnya pingsan. Kristoff dan Sven tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat Anna akhirnya membeku. Elsa menangisi sambil memeluk adiknya tersebut tanpa tahu harus berbuat apa untuk mengembalikan. Dan kemudian wujud es Anna akhirnya mulai berubah secara perlahan kembali ke wujud normalnya. Ini semua disebabkan karena pengorbanannya untuk menyelamatkan Elsa yang dianggap sebagai tindakan cinta sejati. Act of true love.
love. Elsa kemudian menyadari bahwa cinta adalah kunci untuk mengendalikan kekuatannya, dan dengan satu gerakan dia akhirnya mampu mencairkan semua salju di tanah kerajaan Arendelle dalam hitungan detik, termasuk salju di sekitarnya. Dan ternyata mereka sedang berada di atas sebuah kapal. Olaf tentu saja gembira menyambut musim panas yang akhirnya datang, yang mulai meluluhkannya, namun Elsa memulihkannya dan memberikannya awan kecil untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap berada di bawah suhu beku. Ketika Hans terbangun beberapa saat kemudian, dia menemukan Arendelle sudah mencair. Kristoff mencoba untuk menemuinya, namun Anna menghalanginya dan memutuskan untuk menghadapi Hans sendirian. Anna kemudian mendekat dan kemudian menghajarnya. This is the best day of my life. Akhirnya kerajaan Arendelle kembali normal. Elsa kali ini diterima sebagai Queen of Arendelle, dan semua orang akhirnya memahami bahwa dia bukanlah monster, melainkan seorang manusia yang diberkahi kekuatan sihir es yang sangat indah. Karena sudah terungkap sebagai pengkhianat dan juga pembohong, Hans akhirnya ditangkap dan dideportasi untuk dikembalikan ke kerajaannya sendiri untuk mendapatkan hukuman dari 12 saudara laki-lakinya. Elsa juga memutus hubungan perdagangan apapun dengan Duke of Weselton. Sementara di tempat lain, Anna akhirnya membawa Kristoff untuk memperkenalkan kereta luncur barunya, sambil mengungkap bahwa Elsa telah memberinya gelar sebagai Master Es resmi untuk kerajaan, sehingga dia bisa terus bersama Anna. Kristoff tentu saja sangat menyukainya, meskipun awalnya dia tidak mau menerimanya. Dan pada saat itu pun, Kristoff dan Anna akhirnya saling berciuman, dan secara resmi akhirnya mereka berpacaran. I love it. I could kiss you. Elsa membuat gelanggang es di salah satu halaman di kastil sambil berjanji tidak akan pernah menutup gerbang kastil lagi. Mereka semua pun akhirnya bermain ice skating di kerajaan Arendelle yang kini kembali damai. Dalam post credit scene terungkap bahwa raksasa Marshmallow akhirnya selamat setelah jatuh dari jurang dan dia kembali berhasil menyambung kakinya. Dan kemudian raksasa Marshmallow ini menobatkan dirinya sebagai penguasa kastil es tersebut sambil tersenyum untuk melanjutkan hidupnya di Gunung Utara. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sulit dari sesi rewatch ini, yaitu detail dan easter eggs yang bisa kita temukan dalam film Frozen. Pertama adalah nama 4 tokoh utama yang dipakai dalam film ini. Sebenarnya merupakan inspirasi dari nama Hans Christian Andersen, yaitu Hans, Kristoff, referensi untuk Christian, Anna, merujuk kepada nama Andersen, dan Sven juga dari kata Andersen. Namun, kemungkinan Anna juga merupakan penghormatan untuk ibunya Andersen yang bernama Ain. Di salah satu bagian film, Kristoff sempat bertanya kepada Anna, siapa nama sahabatnya Hans? Dan Anna menjawab mungkin John. Ternyata Hans itu tidak lain adalah padanan kata dari bahasa Denmark yang kalau diinggriskan namanya adalah John. Nama Olaf juga sebenarnya merupakan referensi dari tujuan karakter ini dibuat dalam film. Olaf bisa diartikan sebagai Olaf, oh tertawalah. Makanya karakternya memang sangat komikal dan memang yang paling lucu dalam film ini. Ada beberapa referensi dari animasi Disney Pixar yang juga ditampilkan dalam film ini. Seperti pada saat gerbang akhirnya dibuka dan Anna untuk pertama kalinya keluar dari kastil, kita bisa menemukan salah satu karakter yang berasal dari animasi Tangle, yaitu Rapunzel dan Eugene. Rapunzel sendiri sebenarnya berambut panjang, namun di ending film Tangle akhirnya dia memotong rambutnya. Sekedar trivia, Tangle adalah film animasi Disney Pixar yang pertama yang diangkat berdasarkan dongeng, namun tidak diberikan judul yang sama. Diangkat dari dongeng Jerman yang berjudul Rapunzel. Rapunzel adalah nama karakter dalam film Tangle ini. Sementara Frozen merupakan kisah yang diangkat dari dongeng yang berjudul The Snow Queen. Masih pada saat pertama kali gerbang Arendelle dibuka, kita juga bisa menemukan salah satu karakter yang mirip seperti Princess Tiana dari film The Princess and the Frog yang dirilis pada tahun 2009. Masih pada saat ketika Anna sedang bernyanyi, dia melintasi sebuah ruangan di mana di ruangan tersebut terdapat sebuah lukisan, yang mana lukisan tersebut adalah lukisan yang sama yang bisa kita temukan di rumahnya Fred dalam film Big Hero 6. Juga ada beberapa penampakan boneka Mickey Mouse. Yang pertama bisa kita temukan dalam sebuah ruangan perpustakaan di kastil, di rak buku. Lalu yang kedua kita juga bisa menemukan boneka Mickey Mouse di toko milik Oken. Pada saat bernyanyi di awal film, ketika Anna sudah beranjak dewasa, dia terlihat mengambil beberapa kue di atas meja di samping patung. Sepertinya itu adalah Sugar Rush, yang merupakan referensi untuk game Sugar Rush dalam film Wreck-It Ralph. Pada saat Duke of Weselton mengajak Anna untuk berdansa, ada beberapa gerakan yang sebenarnya diambil berdasarkan referensi dari sebuah sitcom yang berjudul Arrested Development. Ketika anak kecil sedang menyanyi Do You Wanna Build a Snowman, Anna terlihat berbicara dengan salah satu lukisan, yang mana lukisan tersebut adalah lukisan Joan of Arc yang dibuat mirip karya Sir John Gilbert.
Lalu dalam lagu First Time in Forever, Anna terlihat menghampiri beberapa lukisan juga. Yang pertama adalah lukisan yang dibuat mirip seperti lukisan yang berjudul The Peasant Dance yang dibuat pada tahun 1569 oleh Bruegel the Elder. Lalu lukisan yang berikutnya adalah lukisan yang berjudul The Picnic yang dibuat dengan angle yang berbeda dari lukisan aslinya karya Auguste Serroux yang dibuat di pertengahan tahun 1800-an. Lukisan yang sedang mencium tangan adalah reinterpretasi dari lukisan yang berjudul The Dancing Couple yang dibuat pada tahun 1660 oleh Gerard Terborch, dan juga ada lukisan yang dibuat oleh John Singer Sargent yang berjudul El Jaleo, setidaknya mengambil inspirasi dari sana. Kemudian ada lukisan yang berjudul The Swing karya Jean-Honoré Fragonard. Pada saat Olaf sedang bernyanyi, dia terlihat menari bersama dengan 4 burung camar. Ini merupakan referensi dari tariannya Bert dengan 4 penguin dari film Mary Poppins pada tahun 1964. Sementara itu, monster raksasa Marshmallow sebenarnya merupakan referensi untuk Stay Puft Marshmallow Man dari film Ghostbuster. Beralih ke tokonya Oaken, di situ kita bisa melihat di depan toko patung yang mirip seperti troll. Dan saat pertama kali Hans bertemu dengan Anna, terlihat seperti pengulangan adegan dari film Aladdin. Sarung tangan juga merupakan sebuah simbolisme utama untuk film ini. Yang paling menonjol adalah tentang karakternya. Ada 2 karakter dalam film ini yang menggunakan sarung tangan. Yang pertama adalah Elsa dan yang kedua adalah Hans. Kedua karakter ini memakai sarung tangan untuk menyembunyikan jati diri mereka yang sebenarnya, dan identitas asli mereka akhirnya terungkap ketika karakter ini melepas sarung tangannya. Sementara untuk Hans akhirnya kembali menyembunyikan jati dirinya ketika dia kembali memakai sarung tangannya. Nah, itu dia beberapa detail yang bisa kalian temukan dalam film Frozen. Frozen ini sebenarnya adalah sebuah feature film animasi Disney pertama yang berhasil memenangkan Academy Awards untuk feature film animasi terbaik dan bahkan berhasil mendapatkan pendapatan kotor $1 miliar Amerika di seluruh dunia. Dan detail yang paling terakhir, detail ini sebenarnya baru saya sadari ketika nonton filmnya Deadpool yang mengungkap adalah Deadpool sendiri, yaitu tentang kemiripan antara lagu Do You Wanna Build a Snowman dengan lagu Papa Can You Hear Me dari film Yentl yang dinyanyikan oleh Barbara Streisand. Kedua lagu tersebut memiliki melodi yang emosional dan strukturnya sama di beberapa bagian. Menariknya, sama seperti lagu Do You Wanna Build a Snowman, Papa Can You Hear Me juga mengekspresikan rasa rindu dan keinginan untuk tetap terhubung satu sama lain. Untuk lagu Do You Wanna Build a Snowman, lagu ini dinyanyikan oleh Anna ketika mencoba untuk kembali bisa akrab lagi dengan Elsa. Bagaimana menurut kalian tentang film yang satu ini? Adakah detail yang lain yang mungkin kalian temukan dan tidak kita bahas di video kita kali ini? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Sekaligus saya pengen ngajakin kalian untuk follow dan like Facebook fanpage Story Hero yang akan berisi seputar informasi-informasi tentang film-film superhero dari berbagai brand. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih juga buat super thanks-nya. Terima kasih atas membership-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.